Ditangkap 6 orang kemarin berarti 6 orang dari Tulung Selapan. Jadi mereka pelaku-pelaku ini menyimpan data pribadi. Nah mungkin kalau untuk dari ancaman pidananya yang kita menurut penyidik itu ancamannya ada di di pengacara channel. Ada orang lagi ini. Ada orangnya dari sini nah. Lagi bad hair day. Ini orangnya. Itu loh dia dari belakang. Jadi sekarang lagi rame ya, lagi viral kasus pembobol rekening dan akun Grab ya. Ya betul. Sampai iya betul. Grab ya, benar. kan bank ya? Bank juga bang. Jadi dia ini Gimik terus. Kemarin apa hari ini ditangkap 6 orang kemarin berarti 6 orang dari Tulung Selapan, ternyata daerah provinsi Selatan ya. Jadi mereka ini adalah sindikat ya. Tolong Pak, sudah selesai nih. Sindikat yang sudah lama meresahkan masyarakat. Kenapa? Dikarenakan mereka itu sudah terorganisasi apa namanya? Terorganisir. Nah, benar. Terstruktur. Ya betul. Ada Apalagi ada lagi. koordinatornya. Ya, apalagi sudah ada koordinator. Terjaringan. Iya benar ada lagi. Ada lagi. Jadi mereka ini ada kaptennya, ada yang bagian untuk mencari rekening yang mau menjadi korban, ada yang mencari rekening untuk menjadi tempat penampungan uangnya. Menampung dan menarik ya. Menarik. Bahkan uang yang dihasilkan dari penipuan ini sampai 21 miliar. Dan ini bukan yang pertama. Dan ini sering sekali. Kalau seandainya teman-teman semua punya handphone, pasti punya dong. Boleh dicek sekarang. Ya, Pasti ada. Ya, Kita cek sekarang. Tolong dicek. Ya. Kita cek sekarang, lihat SMS. Lihat aja, pasti setiap hari ada aja yang buat SMS. Nanti kita cek dulu ya, aku bacain nanti kalau dapat. Ini SMS saya ini susah habis semua ini tapi. Tagihan BPJS. Nah, ini aku ada ya. Nanti tolong di capture ya editor. Selamat, nomor Anda terpilih mendapatkan hadiah dari PT Pertamina dengan kode PIN 385UA27. Untuk info cek langsung di ini. Dia seolah-olah ada apa sih namanya, situs, kayak situs. Dia seolah-olah nama kita ada di situs ini, situs Pertamina. Padahal kalau kita klik ini kan jaringan layanan internet. Kalau kita Aplikasi klik peringatan. langsung kita klik sana, kita klik. Oh bisa. kayak gini bukan? Ya kalau kita coba tadi, ini langsung dari layanan internetnya memberi peringatan ya bahwa situs tersebut diduga fake ya, atau penipuan. Harap hati-hati. Jadi diblokir sama. Karena mereka juga modus-modus begini kan mereka pinter ya, jadi mereka bisa terus berulang-ulang. Jadi pengawasan tidak selalu bisa aktif. Nah akhirnya lolos lah, itu keluarlah. Itu memang ada websitenya ya, Pertamina ya. Ada persis ya, ada logo Pertamina. Ada berita-berita seolah-olah memang website dari Pertamina. Cuma kalau diperhatiin itu bukan .go.id ya atau .com. .go.id biasanya kalau BUMN. Ini blogspot.com. Nah kalau blogspot itu jadi blog dia itu palsu, itu bukan Pertamina. Contohnya tadi kayak gini nih. Ini contoh untuk waspada. Contoh yang kalau seandainya akun pakai apa iklan
Iya, gratis. Mudah-mudahan Nah, sini sudah diperingatkan ya tuh. Nah, diperingatkan katanya Tolong dibaca. mohon maaf dalam rangka mendukung program pemerintah dalam pelaksanaan internet sehat dan aman serta memenuhi peraturan pemerintah nomor sekian untuk penanganan situs internet bermuatan negatif. Situs yang Anda buka termasuk situs yang dilarang untuk diakses melalui jaringan kami karena mengandung unsur pornografi, judi, phishing, Malware. SARA, proxy. Nah, ini aku dapetin dari kalau aku ngeklik yang contoh ini, nih lihat. Contohnya yang ini aku klik. Nah, itu Klik sekali lagi yang tadi. contoh ya. Iya, langsung connect. Jadi memang Biasa ada peringatan dari ada peringatan dari ada peringatan. Artinya, tapi sempat tadi keluar ya website ini ya, cuma sudah jelas itu palsu ya, penipuan ya, Bang. Karena blogspot dia. ini Kalau blogspot siapapun bisa buat blogspot. Artinya penipuan ini sebenarnya sudah terlalu dekat dengan sekitar kita. Kita pun semua yang mempunyai handphone, aku yakin, aku jamin semuanya pasti dapat SMS. Iya. Mungkin Rian SMS-nya banyak Banget. belum terlihat tapi Iya. pasti banyak karena kita udah males baca SMS kan. Iya. Jadi kan pasti kalau di ke bawah pasti banyak. Kalau gini kan modusnya biasanya kalau kita udah buka website, oh kita lihat Pertamina, oh benar hadiahnya dari Pertamina. Kita biasanya kan sudah modusnya itu diarahkan ke ATM ya. Iya. Untuk membuka rekening kita, masukkan PIN dan mengirimkan sejumlah uang tertentu. Kadang kita merasa yakin karena ada nama penerimanya itu ada, jadi kita pikir nggak mungkin salah ini. Terlalu berani dia kalau ada nama rekeningnya, ada namanya, dia bisa lapor kan ke BI kepolisian kalau misalnya ternyata penipuan. Nah sekarang relasinya dengan kasus pembobol akun nasabah ini, nah ini kan modus mereka ini mengiming-imingi masyarakat setempat ya, hampir satu kampung ini. Iya, satu kampung di Tulung Selapan itu hampir semua warganya itu membuat rekening bank. Contohnya gini ya, seandainya si A ini adalah pelaku yang tersangka yang sudah ditangkap tadi. Si A ini di satu kampungnya ditawarinnya si B, tawarinnya si C, si D, si E, tetangganya semua itu ditawarinya untuk membuat rekening bank untuk dipakainya menjadi rekening penampungan uang hasil dari menipu. Karena kan biasanya kan kalau seandainya kita sudah ditipu sama si oknum tadi, uang kita kan kita transfer ke rekening itu. Nah, kan kalau seandainya kita melapor ke polisi, rekening itu kan langsung diblokir. Nah, itulah kenapa dia butuh banyak rekening. Ya itu ya modusnya. Dia meminta itu masyarakat membuat rekening itu dengan iming-iming ya, apakah dengan nanti macam-macam lah, mungkin bunganya tinggi, dia bisa dapat keuntungan, masyarakat menabung. Tapi sayangnya karena target mereka memang orang-orang yang awam dan nggak ngerti transaksi keuangan, bank, ATM segala macem. Jadi mereka pelaku-pelaku ini menyimpan data pribadi para nasabah ini, termasuk ATM, PIN ATM-nya. Relasinya dengan yang mengarahkan ke ATM tadi, kita kirim nih. Ternyata dia menampung seluruh akun nasabah bank ini untuk korban-korbannya awal tadi mentransfer ke rekeningnya tersebut. Nah nanti saat Rian nih sudah diarahkan, Pak sudah ditransfer ya uangnya untuk hadiah mobilnya, oke kata Pak Rian. Bayar pajak Pak. Transfer ke rekening Bapak Joni yang masyarakat yang diiming-iming tadi. Akhirnya saya ini punya kawan yang siap untuk Septa, si Bapak Rian sudah transfer, segera tarik sekarang. Septa langsung tarik duit itu yang tadinya rekeningnya atas nama warga tadi yang nggak tahu apa-apa tadi. Akhirnya Pak Rian melapor dong, ini nih atas nama si ini nih, atas nama Pak Joni. Akhirnya dicarilah Pak Joni, dapet. Lo nggak tahu, saya cuma diajak bikin ini kok, nomor rekening. Nah jadi begitu cara mereka menyamarkan untuk melarikan diri sampai tidak terdeteksi gitu. Dan sebenarnya ini kan ya kita tahu bahwa kasus ini sudah banyak, sudah sering sekali namanya dulu kan adanya
selamat, nomor Anda menang 100 juta, silakan hubungi Haji ini. Atau juga ada yang maaf Ibu, saya yang menelpon tadi, saya jadi mengontrak rumah Ibu. Kalau Ada paling kayak gitu. kalau paling lawas dulu tuh mama minta pulsa. Ya itu yang paling zaman lawas ya, itu. awal terjadinya penipuan nih kayak gitu memang. Mama minta pulsa, nelfon, mama lagi di penjara, Rumah sakit. Anak Anda kecelakaan ya. zaman dulu kayak gitu, tapi sekarang sudah berubah lagi lebih canggih. Iya. Dengan cara yang terbaru ini adalah yang 21 miliar dia mendapatkan itu dengan cara dia meminta kode OTP dari pemilik rekening itu. Iya. Dia berpura-pura menjadi staf dari bank. Dia mengaku ada untuk apa ya namanya Ketiga Bukan. kata atas. Tampung kata. Jadi ini bukan menampung ini Menyuplai. data terbaru di bank data Update. mengupdate ya, mengupdate data terbaru. Jadi kami meminta informasi KTP. iya, KTP, OTP-nya, terus juga passwordnya. Dikasihlah sama si korban tadi. Akhirnya dia tidak sadar korban uangnya dikuras habis sama penipu itu. Itu yang sekarang Iya, lagi hit. tanpa sadar uang di rekening sudah berkurang ya. Jadi ini modus kedua lah ya, para pelaku ini mengumpulkan nomor-nomor rekening nasabah ya, selain untuk menampung uang kejahatan dari yang SMS tadi bisa, dan data-data pribadi yang tadi yang mereka kuasai juga bisa mereka manfaatkan untuk membobol akun nasabah ini. Kalau Welly, kalau seandainya langsung duitnya terdeteksi itu. langsung terdeteksi. Aku Langsung. juga langsung, karena kenapa? Duitnya sedikit, jadi langsung pas itu juga walaupun banyak, meskipun banyak ya duit aku banyak di rekening, pasti aku tahu mau 5.000 uang tahu. Karena kita memang karena kita termasuk orang yang maksudnya tuh atau pelajar kan, Mel, kita nih kan. Jadi yang tidak tahu itu biasanya yang dia tuh nggak ngerti perbankan, nggak ngerti mobile banking. Kalau kita yang kayak kita punya mobile banking, itu pasti biasanya maupun sebanyak apapun Ya. uang kita di rekening pasti tahu kita mobile banking. Untuk Itu kita bisa yang dicek. tahu susahnya cari duit, kalau ada Tahu. 50 tuh tahu. Bukan karena itu, Wel. Jadi kalau yang zaman dulu tidak Kalau ada Lina mobile memang rekeningnya nggak lebih dari 500.000, jadi kalau Iya. hilang 50 dia tahu. ketahuan. Jadi kalau seandainya, makanya aku solusinya gini ya, kalau yang mempunyai rekening bank, diusahakan untuk kita punya namanya mobile banking kayak ini. Kalau seandainya BNI ya, contoh BNI, banking ya. BNI ada BNI banking. Jadi kalaupun ada transaksi yang mencurigakan, mau dia hanya Rp1.000 pun terlihat. Jadi meskipun kita nggak selalu notif ATM, ya? iya, atau notif. oke, kalau handphonenya ternyata tidak Android, bisa melalui pakai SMS banking. Jadi jangan mau dibodoh-bodohin sama penipu. Itu maksud omongan aku tadi kayak gitu. Iya, benar-benar. Jadi Karena mereka juga bermain kata-kata ya. Kalau Mereka korelasinya meyakinkan. mereka Ya, ya. mempengaruhi. Iya. dan anehnya yang ngomong itu, coba kalau kita tes, mungkin kalau seandainya kami dapat tadi, aku udah coba ya tes tapi nggak dibalesnya. Dia ngomongnya ntar pasti sama kan ya? Cara mereka ngomong, pernah kan dengar pasti ngomongnya sama. Contoh ada di YouTube, nanti kita coba lihat ya. Di YouTube itu penipuan berkedok sering aku nonton. Karena kayak udah terpola mereka cara ngomong-ngomongnya. Iya. Udah di training. Penipuan telepon. Nah ini kalau seandainya ini kan banyak kayak gini. Nah dia menelpon polisi. Ini kita ambil dari. Nah, Betul-betul lah, dapat rezeki ya Allah Pak, saya apa ya? ini polisi nih. Ini polisi. Pagi kembali lagi di channel saya. Nah polisi membuat channel tentang penipuan berkedok. Jadi dia yang ngangkat telepon penipu, bener-bener dia pura-pura dia orang bodoh. Ternyata penipu itu marah-marah karena dia dibohongin sama si polisi ini. Habis pulsanya ya. Ya sampai habis pulsanya. Nah, mungkin kalau untuk dari ancaman pidananya yang kita menurut penyidik itu ancamannya ada di Undang-Undang ITE ya, di pasal 30 ayat 1 sama 32. Aturan pidananya di 4648. Sederhananya ya tentang ini sih, perbuatan 363. melawan hukum yang memperoleh informasi dan dokumen elektronik Ya. secara melawan hukum ya.
Sama satu lagi mungkin tambahan dari saya itu, kalau seandainya kita belanja apa sekarang kan, saya pernah tuh belanja spare part, kok minta KTP sama nomor telepon, kan nggak nyambung. Ya hati-hati ya. Hati-hati terkait data pribadi kita itu, jangan gampang-gampang. Masalah kasih ke KTP orang. itu jangan demikian mudah. Kalau orang minta itu kasih, tanya dulu keperluannya untuk apa. Karena kadang kita nih masyarakat nih kalau pin ATM kadang dari tanggal lahir ya. Benar. Itu real, itu nyata itu. Nah itu kadang dicoba-coba sama orangnya pasti bisa bobol. Iya benar. PIN jangan sampai tanggal lahir, tanggal jadian, tanggal ini pasti kayak itu kan orang nih. Kalau sananya. Kalau saya enggak lah, itu terlalu gampang tanggal lahir. Jadi tanggal apa Pak? Happy birthday. itu passwordnya jadi HAPPY ya. Nah, sedih. Ya pokoknya ya hati-hati ya, bagi semakin berkembangnya dunia digital juga semakin berkembangnya apa namanya teknologi, maka semakin banyak juga modus-modus kejahatan yang baru. Terus juga makin banyak kejahatan, makin banyaknya ekonomi kita semakin menurun, semakin banyak kejahatan juga naik, pasti kayak gitu. Yang pasti yang paling diuntungkan di sini adalah mereka-mereka yang nggak punya KTP ya. jadi minim sekali ya. Jadi lebih baik solusinya jangan buat KTP mungkin. Dan juga tidak ada rekening ya, nomor rekening ya. Ya, kalau gitu aku mulai besok nggak usah ada rekening. Ya jangan ya, kayak saya tuh. Iya. Kalau saya tuh sudah punya nomor rekening. Saya nggak punya nomor rekening. Ya ini sayang istri, rekeningnya semuanya nama istrinya itu bagus. Ya tapi percuma ya, telah ATM-nya saya pegang. Sampai sekarang kita bingung ya kenapa uang di dompet tuh kalau kita cabut itu berkurang terus, itu bingung. Bukannya nambah kan? Bagaimana Pak? Bagaimana? Uang dalam dompet Nah, ditarik, uang dicabut tuh berkurang terus. Berkurang terus. Itu heran. Nambah ya? Bukan mesti nambah. Harusnya nambah Pak ya? Harus. Aduh. Saya sering komplain kalau makan bayar. Saya komplain mereka, kok saya ini narik uang terus kok habis gitu. Duitnya habis Pak ya? Bukan nambah ya? Nah, iya. Di perut well. Masalahnya 15 menit sudah cukup sepertinya. Terima kasih untuk selalu setia menonton kami Pengacara Channel. Jangan lupa untuk subscribe, Share. like. Manis sih ngomongnya itu. Mau jadi sok imut gitu. Jangan lupa untuk selalu subscribe. Ini jatuh. Share. And like. Jangan lupa untuk di-share. No. Subscribe. Jangan lupa subscribe, komen, like, comment, and and share. Jangan lupa ya, sudah lama kita ingatkan, komen juga subscribe juga Dunia Nina. Ya, Ya. Dunia Nina kayak ini. Kalau Pengacara Channel kayak gini. Ya, Dunia Nina kayak ya. gini. Bantulah itu. Ya, Tolong. itu. Tuh. Indonesia Indonesia negara negara hukum. hukum.